Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri, supaya benar-benar kita tahu diri, begitu saja. Di sini saya akan memberikan pemahaman ya, supaya jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita salah mengartikan. Seharusnya kita akan mencapai kepada Allah, namun tidak jadi sampai kepada Allah. Itu bukan ma'rifatullah jadinya kalau begitu. Namanya ma'rifatullah itu orang yang betul-betul merapat kepada Allah ya. Itu. Saya sering di sini ya. Saya sering mengatakan diri ini adalah Allah. Maka akan saya bahas ulang, jangan sampai nanti salah pemahaman ya. Diri ini adalah Allah. Perhatikan ya. Diri itu ada dua. Yaitu diri zahir dan diri batin. Nah, diri itu ada dua ya. Diri zahir dan diri batin. Yang selalu saya katakan diri di sini itu adalah diri batin yang dimaksudkan ya. Datang dari mana zahir atau lahir batin? Nah, datangnya dari mana? Rahmanir-Rahim ya. Rahmanir-Rahim. Sifat Allah ada dua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim intinya ya. Rahman dan Rahimnya. Setiap ada perkataan yang membingungkan, jangan larikan ke diri zahir. Seperti contoh ya. Seperti contoh, aku Allah. Aku Zat. Aku Muhammad. Kamu sifat. Ini perkataan Allah ya, bukan perkataan zahir. Perkataan aku Allah ini, Allah yang mengakui dirinya sendiri. Itu disebut puji kodim bagi kodim, yaitu Allah memuji diri. Allah menyebut diri. Allah menyanjung diri. Nah itu, begitu. Itu disebut dengan Robbi bi Robbi. Allah memuji diri. Bukan badan ini yang mampu mengakui dirinya sendiri. Bukan badan ya. Badan ini tidak ada daya. Tidak bisa apa-apa. Seringkali saya katakan ya. Supaya jangan salah paham. Jangan salah pemahaman. Badan ini tidak mampu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. La haula wala yang ada pada badan ini. Karena la haula wala yang ada ya, berarti sama sekali tidak bisa apa-apa badan ini. Itu termasuk mata tidak bisa melihat, mulut tidak bisa bicara, tangan tidak bisa memegang, badan tidak bisa bergerak. Quwata illah kecuali Allah, begitu. Jangan sampai kita salah paham, maka saya berikan pemahaman di sini ya. Jangan sampai kita salah jalan, salah mengartikan perkataan-perkataan semua yang ada di konten ya. Maka disebut sifat. Ini disebut sifat ya. Sifat ini tidak akan bergerak dan tidak akan berkata-kata. Tidak akan bergerak dan tidak akan berkata-kata. Atau sifat 20 itu ya, tiada kudrat, tiada iradat, tiada kuasa, tiada kehendak, tiada ilmu, tiada pengetahuan, tiada hayat, tiada hidup.
Tiada sama, tiada pendengar. Tiada basar, tiada pandangan. Ya. Tiada kalam, tiada ucapan. Quwata illah kecuali Allah, atas perkataan Allah, atas pandangan Allah, pendengar Allah. Begitu saja. Jangan larikan keluar ya, jangan larikan ke zahir. Larikan ke dalam. Nah itu. Ini yang akan menjadi hijab besarnya kita kepada Allah itu yang zahir ini. Karena antara zahir dan batin bersamaan ya, bersamaan. Tiada berhimpun, tiada bersekutu, tiada bareng, dalam artinya tidak menyatu begitu. Tapi disertai dalam kehendak, disertai dalam wujud, disertai dalam segala hal. Maksudnya dibilang jadi satu ya jadi satu, dibilang tidak ya tidak, seperti itu. Yang jelasnya antara Allah dan jasad itu terpisahkan sebenarnya. Itu jangan sampai salah paham. Karena maka dikatakan tiada berhimpun. Tapi maknanya semua itu yang ada di alam ini adalah Allah, maknanya begitu. Aku Muhammad. Ini juga perkataan Allah ya. Aku Muhammad kata Allah. Ini juga perkataan Allah. Bukan yang zahir yang dimaksudkan ya. Nurnya itu yang dimaksud. Nah itu. Jangan larikan keluar. Yang diakui oleh Allah itu adalah nurnya, yaitu Nur Muhammad. Itu yang diakui oleh Allah. Bukan yang zahir ini yang dia akui. Begitu. Bukan diri zahir ini yang diakui oleh Allah. Nah itu. Yang zahir ini adalah sifat. Nah itu. Yang zahir ini adalah sifat. Sifat ini tidak akan bisa melakukan segala hal. Termasuk sholat itu. Badan ini maksudnya ya. Badan ini sifat ya. Tidak akan bisa melakukan apapun. Termasuk sholat itu juga tidak bisa dilakukan oleh badan ini. Karena badan ini betul-betul mati. Mautu anta qablal maut, maka matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Tiada diri kecuali Allah. Begitu maksudnya. Atau sifat 20 itu sudah tidak ada sebenarnya sifat 20 itu. Quwata illah kecuali Allah. Semua itu atas pergerakan Allah, kehendak Allah. Begitu saja. Nah itu. La itu mentiadakan ya. Nah contoh. Nah, lagi hanya. Kami ulang. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jangan mengatakan bahwa Allah itu melahirkan atau dilahirkan. Barang siapa yang mengatakan Allah itu melahirkan atau dilahirkan 2 atau 3 lebih dari 1. Ingat ya. Tiada dosa, tiada surga baginya. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan surga itu kalau kita mengatakan Allah itu lebih dari 1. Nah itu, jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa Allah itu lebih dari 1. Jangan ya, tidak boleh. Nah, maka kita harus mentiadakan segala sesuatu kecuali Allah saja yang ada, begitu saja. Kata Allah ini sebenarnya kata aku ya. Kata Allah ini sebenarnya kata aku. Berarti yang sebenarnya lam yalid wa lam yulad ini aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Atau aku tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Nah itu boleh juga. Yang penting intinya artinya itu adalah sama. Begitu. Jangan sampai berubah arti. Berubah perkataan, berubah arti. Itu yang tidak dibenarkan. Itu yang tidak dibolehkan. Karena berubah satu kata saja, berubah arti dan berubah bacaan. Nah itu.
Maka Al-Quran itu ditulis, jangan sampai berubah arti dan berubah bacaan. Apa ganjarannya? Kalau kita merubah-rubah Al-Quran, kalau kita merubah-rubah artinya, ganjarannya nanti di akhirat kepala kita akan diganti dengan kepala binatang. Kalau seandainya dari sekarang bagaimana? Nah, maka jangan sampai kita mengada-ada ya, jangan sampai kita merubah-rubah. Jangan sampai salah pemahaman. Nah, itu ikuti yang ada di dalam kitab yang kita pelajari. Jangan mengartikan sendiri. Jangan memaknakan sendiri. Nanti kita jangan sampai keliru begitu. Kata aku itu diganti dengan Allah ya. Supaya tidak membingungkan umat. Nah, supaya tidak membingungkan umat. Maka ditulislah oleh Umar Utsman, Umar bin Affan dan Zaid bin Zabit yang menulis Al-Quran itu supaya tidak berubah arti dan tidak berubah bacaan. Nah, itu. Nah, atas persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran itu merupakan wahyu ya, melalui Jibril. Nah, itu merupakan wahyu, bukan turun langsung Al-Quran begitu, tidak. Beransur-ansur caranya turun. Pada waktu itu ya, Rasulullah setiap bulan puasa dia pergi ke Gua Hira ya, dibekali oleh istrinya. Baru di sana dia menyepi, berhalwat, membuktikan kebenaran Allah. Nah, disitulah dia menghubungkan diri kepada Allah, menyebut Allah, mengingat Allah terus. Tiada lain dalam ucapan batinnya adalah Allah. Sehingga datanglah petunjuk itu. Nah, itu. Maka diturunkanlah secara beransur-ansur ya. Dititipkan di dalam otak Muhammad. Dititip Al-Quran itu sedikit demi sedikit caranya turun, dititip di dalam otak Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa diturunkan di Arab dan berbentuk bahasa Arab ya? Supaya mudah dipahami dan mudah diartikan. Mudah dipahami dan mudah diartikan. Al-Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan rahasia. Itulah sirullah. Itulah rahasianya Allah ya. Rahasia Allah. Maka rahasia Allah masih banyak yang dirahasiakan di dalam Al-Quran yang tidak bisa kita ketahui. Maka ada penafsirannya yang digaris bawahi sedikit, sekitar 4 baris, 3 baris, kadang 1 baris. Yang paling terbawah, nah itu penafsiran namanya. Maka Al-Quran itu sering ada penafsiran terbawahnya, digaris bawahi ya, dalam artinya. Nah, di situ cuma saya sudah lupa tempatnya ya. Di situ ada ketemunya sekitar antara juz 20-an mungkin tempatnya ya. Itu di situ saya pernah temukan sambungannya alif lam mim ya. Di situ ada sambungannya lam mim mim ya mim. Sambungannya di sana di penafsiran ya. Cuma saya sudah lupa tempatnya karena sudah lama jadi saya bongkar Al-Quran itu, dalam artinya sudah lama saya meneliti ilmu ma'rifat ini melalui Al-Quran, ternyata pas, ternyata cocok pada saat saya masih ombang-ambing dulu di dalam pengenalan jati diri ini ya. Nah, Al-Quran itu pernah saya hitung jumlah yang menyebut Allah di dalam 30 juz Al-Quran itu ya. Ketemunya sama saya itu sampai doanya Allahumma hamni bil Quran. Ketemunya fakta kenyataan yang saya temukan, kalimah Allah yang tersebut di dalam Al-Quran itu ya, saya buktikan sebanyak 4.000 banyaknya kalimah Allah yang tersebut di dalam 30 juz Al-Quran itu. Nah, di situ bahwa pembuktian diri saya sendiri yang membuktikan bahwa kalimah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu 4.000 banyaknya. Ini saya sendiri yang membuktikan ya, di dalam 30 juz Al-Quran. Tapi menurut para wali, kalau menurut para wali kita, orang-orang terdahulu ya, yang pemahamannya sungguh mendalam di dalam ilmu ini, yang mengetahui segala hal apa yang tersimpan di dalam Al-Quran itu ya, para wali ya,
Ini kan sudah di luar Rasulullah. Sudah lama, dalam artinya zaman-zaman Rasulullah. Akhirnya di situ ditemukan 4.356. Sebenarnya banyak kalimat Allah yang menyebut Allah di dalam 30 juz Al-Quran. Tapi kalau hitungan saya sendiri yang menghitung, membuktikan, memperagakan sendiri fakta dan kenyataannya 4.000 banyaknya. Kemungkinan besar dari 346 itu dari mana datangnya? Kemungkinan besar dari huruf H. Kemungkinan besar dari huruf alif. Nah, disitulah dapatnya di dalam 30 juz Al-Quran itu, sehingga berselisih hitungan saya dengan para wali. Kalau hitungan saya 4.000 sampai doanya Allahumma arhamni bil Quran. 4.000 hasil hitungan saya. Semua bismillahnya juga, yang penting menyebut Allah saya hitung semua dalam 30 juz Al-Quran itu. Tapi hasil saya adalah 4.000. Nah, kalau hitungan para wali 4.356. Maka disebut oleh para wali ini adalah zikir yang makjub. Zikir pasti namanya. Maka kalau kita berzikir sebanyak-banyaknya, sebanyak kalimah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu 4.356 kalau bisa. Supaya hatam Al-Quran itu. Intinya di dalam Al-Quran itu kalimat Allah, menyebut Allah intinya. Lainnya Muhammadnya itu, Rasulnya itu. Lainnya itulah isi alam, aturan manusia. Supaya jangan manusia brutal, jangan manusia melakukan hal-hal yang tercela. Itu intinya di dalam Al-Quran. Inti di dalam Al-Quran itu hanya Allah, begitu saja. Itu, maka perbanyaklah kalimat Allah. Menyebut kalimat Allah di dalam batin kita, begitu. Tapi ingat, di dalam batin, bukan dizahirkan, begitu. Gatal tenggorokan nih. Penuh dengan rahasia, itulah sirullah. Contoh rahasia yang tersimpan ya, contoh rahasia yang tersimpan. Yasin wahesin. Artinya ya, kalau para ustaz mengatakan ya tidak ada artinya Yasin itu. Yasin tidak ada artinya, itu cuma awal bacaan katanya ya. Sebenarnya artinya wahesin, artinya sin itu berjeriji 3, menandakan jeriji pertamanya syariat, keduanya tarekat, dan ketiganya hakikat. Maka artinya Yasin itu adalah wahesin, wahai Rasulullah, dengan ajarannya syariat, tarekat, dan hakikat. Begitu. Wahesin, wahai Rasulullah, dengan ajarannya. Atau alif lam mim. Nah ini ya, alif lam dan mim. Alif ini menandakan